Ya, baik. Jadi di metodologi penelitian epidemiologi ini sebagai pertemuan kita perdana. Nah, pada pertemuan perdana ini setidak-tidaknya dalam pembelajaran kita mau Anda bisa memahami pertama apa itu penelitiannya dan tujuannya dan masuk alur dan proses dan bagaimana membangun ide itu. Nah, tadi saya sampaikan di awal, jadi mungkin pertanyaan yang mendasar yang saya sampaikan kepada Anda itu, kenapa kita di perguruan tinggi ini butuh penelitian? Kenapa kok harus pakai penelitian? Boleh nggak kita di perguruan tinggi tanpa penelitian seperti itu? Itu juga pertanyaan, ya artinya orang awam dan itu menjadi apa namanya umum kita tanyakan gitu. Dan itu sangat menarik gitu pertanyaan itu. Dan kalau kita ikuti, ada nggak kita memperoleh gelar sarjana tanpa ada tugas akhir atau tesis, skripsi, atau disertasi gitu. Nah, jadi ini menarik juga jadi pertanyaan. Dulu pernah di UI itu di tahun berapa ya? Dan hampir pun juga Kemendikbud atau di kementerian membuat yang namanya yang sarjana tanpa skripsi gitu. Jadi ibaratnya gini, pas dia di semester 8 itu dia nanti ujian komprehensif gitu. Nah, kalau di India itu gelarnya beda itu. Jadi sarjana tanpa tesis. Jadi kalau bahasa di luar itu kan tugas akhir itu namanya kan satu aja tuh tesis itu. Jadi kelompoknya skripsi, tesis, disertasi itu kan istilah di kitanya. Kalau di luar negeri namanya tesis itu. Apa namanya tesis itu. Nah, kalau di India itu malah berbeda dia. Yang ada dia artinya punya kajian atau risetnya gitu. Ada yang tidak, itu gelarnya berbeda. Tapi itu sekarang kan lucu juga. Di situlah perbedaan mendasar. Nah, pertanyaan kita juga kenapa kok di SMA nggak butuh tesis kan gitu. Apakah dia tidak bergelar atau apa namanya karena itu pendidikan menengah gitu kan? Nah, di sini nanti Anda bisa menjawab itu kenapa kok di perguruan tinggi dibutuhkan apa namanya kajian dan riset menjadi salah satu bagian, apalagi di S2 malah kalau tidak ada publikasinya justru tidak bisa ijazahnya diserahkan atau lulus dengan magister dalam hal itu kita bisa lihat. Nah, mudah-mudahan nanti kita dapat pencerahan dan itu bisa terjawab oleh Anda nanti ketika nanti saya di ujian saya tanyakan mengapa itu butuh, itu kan menjadi fondasi di penelitian kita gitu. Nah, jadi ini saya sering menyampaikan di S1 juga sama. Pertanyaan ini kalau nanti kalau kita tanyakan di kelas besar gitu ya, karena kan di S1 metodologi itu kan di kelas besar semua peminatan masuk di situ dan menjadi wajib. Nah, saya tanya apa itu riset itu kan? Apa itu penelitian? Kenapa kita butuh meneliti? Nah, yang menjadi pertanyaan lebih berat lagi adalah apa yang dikatakan sebuah itu disebut dia penelitian kan gitu, ya kan? Nah, kalau gampang saja kita pilih ini kan ada re dan assert gitu. Jadi kan kalau re itu kan biasanya suatu yang berulang gitu, sedangkan assert itu kan sebuah pencarian. Nah, kalau kita sederhanakan saja kan antara sebuah pencarian yang berulang-ulang seperti itu. Nah, ada orang memahami adalah Pak, berarti penelitian itu boleh dong sama gitu, ya kan? Pertanyaannya kan boleh sama dan boleh dong berulang-ulang kan seperti itu. Nah, inilah yang menjadi suatu apa ya kalau kita lihat filosofinya atau kita dalami. Ya sebenarnya kalau kita hidup ini kan sebenarnya dalam proses pencarian semua gitu. Kalau Anda pahami gitu, kalau Anda lihat dalam hidup ini Anda jalani sebenarnya kan proses pencarian semuanya. Kita ini kan tidak tahu yang kita baca ini kan dari tekstual yang ada kan gitu. Ini jangan nanti Anda sampai ini juga ya. Ini dan saya ngomongin udah bicara filosofinya. Yang kita baca ini kan bicara tekstual dan fenomena-fenomena yang kita lihat dan kita cocokkan seperti itu dengan tekstual yang ada dan cerita-cerita dari orang tua, guru-guru kita kan seperti itu. Nah, artinya apa? Sebenarnya ini kan sebuah pencarian sebenarnya.
pencarian itu dan supaya apa yang kita lihat atau kalau disebut lagi adalah fenomena yang kita lihat di kehidupan ini, kita ingin memastikan apa itu suatu kebenaran atau tidak. Nah, tentu kalau ujung-ujungnya adalah yang kita cari itu adalah sesuatu yang apa namanya, untuk melihat sesuatu yang kita bisa pastikan itu benar, dan itu dia bisa dievaluasi setiap orang akan datang. Misalnya gini, si Indra mengatakan ini benarnya kayak gini, besok si Bu Sulastri meneliti lagi yang sama, ternyata ini yang punya Indra dibantah gitu. Nanti si Rami melakukan penelitian mendukung punyanya Indra, sedangkan berbeda dengan Bu Lastri gitu kan. Dia itulah dinamikanya itu. Itulah perspektif dan fenomena. Dan kadang-kadang si peneliti itu menilai dengan perspektif yang berbeda dan fenomena berbeda atau dimensi berbeda. Nah, semakin banyak orang melihat beda populasinya, metodenya sama, dan populasinya lebih besar dari itu misalnya, akhirnya dia akan membuat kesimpulan yang akan sama juga nanti. Nah, nanti ada kita tambahkan nanti bagaimana kita melakukan mensintesis melakukan meta analisis dari penelitian yang sama, outcome-nya sama, variabelnya sama. Kenapa kok hasilnya berbeda? Nah, itulah proses yang ingin kita cari ke depan, dan makanya kalau kita serahkan hidup kita untuk mencari sebuah kebenaran, itu kan menjadi sebagai amal ibadah bagi kita gitu. Makanya peneliti orang yang haus ilmu itu salah satu yang menjadi tingkat level yang lebih tinggi di mata Tuhan kan gitu. Nah, tentu ilmu yang punya manfaat tentunya. Nah, ujung-ujungnya kalau yang level tingkat tinggi, ujung-ujungnya tentu yang ditanyakan adalah ya mencari Tuhannya kan gitu. Ya kan? Kalau di level filosofinya tentu mencari Tuhan gitu. Nah, bayangkan kalau Anda ketemu Tuhan gitu kan, pasti banyak yang akan kita tanyakan yang belum bisa kita buktikan di dunia ini kan gitu. Makanya kalau di S3, nanti kalau udah masuk S3, kadang-kadang satu semester pertanyaan dosen itu yang ditanyakan bicara ada dan tidak ada saja. Mana yang ada, mana yang tidak ada. Nah, kalau tahu Anda dulu cerita, ya kan pernah Anda baca itu fenomena ada Einstein itu pernah menanyakan gelap itu kejahatan itu ada apa tidak? Kan pertanyaan, pernah nggak Anda mendengar itu ceritanya? Kejahatan itu ada apa tidak? Akhirnya ujung-ujungnya Einstein jawab ya, kejahatan itu tidak ada gitu. Yang ada itu ketika si orangnya aja yang tidak punya artinya iman gitu kan, akhirnya dia berbuat jahat kan gitu. Sebenarnya kejahatan itu tidak ada sebenarnya. Ketidakberimanannya dia berbuat jahat seperti itu. Dan dia menganalogikan adalah ketika ya malam itu ada apa tidak, ya kan? Dia lihat fenomenanya. Sebenarnya hari ini kan siang saja karena fenomena, karena mataharinya ditutup bulan, akhirnya terjadilah gelap kan seperti itu. Jadi nanti Anda melihat sebuah fenomena itu juga seperti itu gitu. Nah, kadang-kadang sesuatu yang ada sebenarnya tidak ada. Nah, jadi itulah yang perdebatan, dan itu menjadi sebuah filosofi ketika kita mencari sesuatu yang sesungguhnya. Nah, nanti kita lihat bagaimana konteksnya di kesehatan, atau dalam hal ini juga spesifiknya epidemiologi. Nah, ini kunci di dalam penelitian itu juga didasari adalah, nah tentu ini menjawab pertanyaan tadi, Pak, bagaimana kita memastikan ini sebuah penelitian? Sempat saya juga bercanda di mahasiswa S1 gitu kan, kalau Anda cari pacar, Anda perlu meneliti apa enggak gitu, ya kan? Mau cari jodoh, riset dulu enggak? Nah, ini sederhananya saja. Orang membuka gerai baru saja butuh riset gitu, ya enggak? Nggak mungkin kayak sekarang KFC, lagi McD, Pizza Hut itu
menentukan tempat dan menentukan brandingnya di mana, itu harus ekstra hati-hati. Apalagi di Sumatera Barat ini, nggak main-main itu. Kita tahu Sumatera Barat orangnya konsumtif, tapi konsumtifnya 3 bulan aja. 3 bulan itu udah dia, kalau kepo-nya tingkat tinggi, tapi kalau 3 bulan udah ketahuan itu. Saya ingat betul kalau McD itu dulu sampai jam 2 malam baru buka, sampai jam 2 pagi aja masih ada orang yang mau ngantri gitu kan. Tapi ketika ada 3 bulan, terus bagaimana dulu kayak baru buka saya ingat betul itu yang di sebelah Pizza Hut itu Nadia tuh Ricis namanya itu kan, itu luar biasa dulunya yang ayam yang keju itu. Sekarang udah biasa-biasa saja. Tapi kalau nggak hati-hati itu sulit untuk memastikan bahwa jadi memang harus butuh dia bagaimana dia risetnya macam-macam. Apakah produk yang dijual ini bisa bersaing dengan pesaing yang lain. Nah, kalau ceritanya panjang, saya memang pernah juga kalau D1 saya ceritakan itu saya pernah menjadi sebuah objek survei waktu keluar produk es krim yang sekarang namanya Cornetto atau Cornello dulu yang Walls itu. Nah, saya pernah salah satu objeknya menjadi sebagai sampling gitu. Nah, betapa detailnya dia menanyakan waktu itu. Dan bayangkan tuh waktu saya masih S1. Dan itu modelnya bukan cup yang bukan seperti kon, tapi model cup dia menguji coba produk itu gitu. Nah, intinya adalah kalau kita riset itu ada sebuah aktivitas akademik. Kalau kita bicara akademik, ujungnya itu adalah bicara saintifik. Di akademik saintifik itu sesuatu yang inline gitu. Pasti sesuatu yang ilmiah yang bisa kita pertanggungjawabkan. Baik metodologi dan termasuk juga proses. Nah, sering saya sampaikan apa yang menjadi penting sebuah rangkaian di dalam penelitian, yaitu metode itu tadi. Anda membuat judul bisa bombastis, Anda membuat hasil bisa bombastis. Nah, ini sebagai contoh saja. Kalau ingin saya membuat bombastis, gampang saja. Saya buat penelitian tentang keperawanan di mahasiswi di UNAN, dan hasilnya nanti bisa saya katakan 90% mahasiswi UNAN tidak perawan. Hasilnya kan bombastis. Tapi nanti kan orang bertanya, bagaimana Pak Dev meneliti itu? Bagaimana bisa membuktikan 90% mahasiswi di UNAN tidak perawan? Kan seperti itu. Nah, itu yang menjadi pertanggungjawaban itu adalah di metode ini. Sampelnya diambil bagaimana, rancangan studinya, bagaimana instrumen yang memvalidasi itu gitu. Nah, itulah kekuatan di dalam proses akademik atau saintifik tadi. Nah, karena apa? Bukan saya mengada-ada. Itu pernah terjadi dulu di Jogja, membuat penelitian pada mahasiswi keperawanan itu akhirnya bombastis. Mahasiswi di Jogja 80% tidak perawan. Itu hasilnya. Dan ternyata yang disurvei adalah PSK yang ada di Pantura itu. Dia tidak bisa memastikan apakah ini PSK atau mahasiswa yang jadi PSK kan gitu. Nah, jadi bias dia. Nah, ini kalau tidak dipahami, itu nanti hasilnya misinterpretasi nantinya atau misinformasi jadinya gitu membuat. Jadi makanya ada nanti di dalam metodologi nanti kita belajar misklasifikasi, ada istilah misklasifikasi. Salah orang. Nah, apalagi kalau di Thailand, saya meneliti di Thailand juga gitu. Jangan hati-hati. Di Thailand kalau disurvei instrumennya jenis kelamin nggak 2 laki-laki perempuan, tapi 1 lagi ladyboy. Ada itu 3 dia jenis kelaminnya. Nah, saya waktu meneliti di Phuket itu kaget sekali saya. Saya kira wanita tulen ternyata ladyboy. Dia beda, nggak bencong kayak di kita. Dia persis, tapi ya itu transgender di situ memang benar ada yang secara genetik. Bukan bicara lingkungan yang kita pahami yang kayak sekarang gitu. Makanya kalau SPG kayak 7-Eleven di Thailand itu lebih banyak yang ladyboy juga. Dan saya tidak mau bercerita muluk-muluk, dan memang saya rasakan karena waktu saya kuliah kan saya tinggal di asrama. Jadi sama dengan mahasiswa S1 juga, karena kita berhemat gitu kan. Nah, saya tinggal di S1. Di S1 itu punya perkumpulan ladyboy itu. Saya pernah makan satu tempat gitu, makan di kantin kampus itu. Kata teman saya Thailand saya, coba lihat Dev tuh, lihat tuh.
cewek-cewek itu gitu kan, ada mahasiswa ya bachelor istilahnya S1 gitu. Itu ladyboy semua itu. Dan saya sampai waktu saya baru awal-awal itu saya nggak percaya. Masa sih itu ladyboy perempuan tulen kok? Tahu nggak? Sampai setelah makan pun saya nggak percaya bahwa itu adalah ladyboy. Percayanya kalau Anda tahu, ketika saya sholat Jumat di kampus itu, ternyata yang saya lihat itu sebelah staff saya itu yang si cewek ini, baru saya yakin ini ladyboy. Mana bayangin itu? Akhirnya memang sholat Jumat, dia memang Muslim juga. Tapi memang ya itu yang menjadi saya baru yakin itu, oh iya, ini kan tadi yang nongkrong tadi, yang makan tadi gitu. Nah di situ kadang-kadang kita bias kalau pengukuran kalau kita tidak clear di dalam memastikannya. Nah tentu yang kedua adalah proses pencarian. Tentu kan tadi saya katakan pencarian ini macam-macam. Nanti apakah sebagai clue awal, ya, kalau kita kenal tadi descriptive study, dan bisa kita memulai, artinya memang ada suatu mekanisme yang dilalui, yang ilmiah, ada proses investigasinya seperti apa, dan kita merancang. Ada yang sifatnya sistemik. Kalau kita salah merancang di awal, mau diapa-apain juga hasilnya nggak akan ada maknanya gitu. Nah, makanya salah satunya itu adalah di dalam metodologi itu rancangan di penelitian nanti itu menjadi kunci karena sifatnya sistemik. Nah kalau kita pahami, ada yang bisa dikontrol itu bisa dianalisis bisa, tapi ada yang tidak bisa kita kontrol dianalisis. Nah contoh tadi yang misklasifikasi, kalau kita salah orang menjadi respondennya, bagaimana kita mau mengontrolnya? Kan sulit itu, ya kan? Ya, yang bisa akhirnya apa? Kita tentu penelitian ulang, ya kan? Dan itu harus dipastikan bahwa itu benar-benar jangan salah. Makanya nanti Anda waktu proposal itu yakin betul perbaikannya dan itu sudah disepakati oleh pembimbing yang sudah ditandatangani dan dipastikan. Nah inilah menjadi kesepakatan. Dan ini menjadi pedoman nanti biar nanti ya tidak terjadi berulang-ulang seperti itu. Nah, jadi ada mau collecting atau mengumpulkan data, analisis, menginterpretasikan. Nah, ini jadi kuncinya yang di paling bawah itu. Jadi sudah terjawab tadi. Jadi penelitian itu belum lengkap kalau penelitian itu tidak dilaporkan dan tidak dipublikasikan. Karena ini salah satu kunci penelitian itu harus dipublikasikan. Jadi saya ingat betul waktu zaman dulu, coba Anda bayangkan. Sekarang sangat setuju saya kebijakan dari kementerian. Kalau dulu coba Anda bayangkan. Kayak saya dulu, S1 kan waktu saya di UI, penelitian saya bagus-bagus, taruh di perpus, yang baca orang perpus aja tuh. Yang orang ke perpus aja kan, yang di perpustakaan atau ke ruang baca aja yang membaca penelitian saya. Tapi bayangkan kalau tulisan itu saya publikasikan, orang bisa baca gitu. Artinya apa? Berapa manfaat yang akan kita berikan untuk orang lain gitu kan? Apalagi dia mensitasi atau merujuk penelitian kita sebagai dasar apakah kebijakan ataukah memang penelitian selanjutnya gitu. Nah, jadi memang saya ingat betul waktu yang FKM masih di bawah atau PSKM di Jati itu, saya bilang ke mahasiswa, coba Anda bayangkan Anda ujian skripsi di lantai 2, nanti skripsi Anda ditaruh di lantai 2 nih, di ruang baca ini. Nanti orang baca di lantai 2 ini juga. Nah, makanya sekarang semua abstrak dan itu menjadi wajib dan itu dibuat repositori dan itu harus dipublikasi. Dan itu pertama meminimalkan plagiat dan satu lagi meminimalkan risiko similarity tadi. Ini benar-benar itu kita tulis dan menjadi value bagi kita, ini merupakan sebuah outcome dari hasil riset kita. Nah, kan diwajibkan baik sekarang S2 dan sekarang S1 pun sekarang sudah banyak yang sudah mewajibkan untuk membuat manuskrip meskipun belum ada persyarat untuk wisuda, tapi kalau S2 wajib. Nah, sedangkan yang S1 bisa saja nanti menjadi wajib. Nah, saya juga sering sampaikan dulu ke mahasiswa dan sekarang itu terbukti gitu loh. Contoh misalnya, kalau Anda publikasi skripsi Anda sekarang, mana tahu nanti S2 syarat masuk S2 harus publikasi. Kita nggak tahu nih. Untung aja sekarang nggak
nggak diwajibkan gitu kan. Kita hanya tes wawancara segala macam. Kalau besok bisa saja berubah. Ini UNAN sudah PTNBH, bisa saja untuk meningkatkan inputnya adalah mahasiswa S2 wajib dulu syaratnya ada publikasi. Bayangkan kita lulus nggak pernah dulu nulis kan gitu. Nah kalau S3 jangan tanya, salah satu rekomendasi diminta itu harus ada publikasi. Nah mudah-mudahan dari hasil tesis Anda ini ada lahir beberapa publikasi, dan itulah menjadi nanti syarat untuk nanti Anda mengambil S3. Nah, kita tidak tahu, tidak memprediksi sebelumnya seperti apa. Nah, ini salah satu bukti. Saya ngomong ini nggak jauh-jauh, artinya buktinya nggak usah jauh ke apa yang saya alami saja, karena itu menjadi kuat jadi sebagai evidence bagi Anda. Saya punya mahasiswa satu, namanya Sri Rida Hasanah, itu kalau Anda kenal, itu kalau di mahasiswa FKM tahu persis, itu panggilannya Cici. Dia sekarang di Kemenkes, itu anak bimbingan saya. Yang pertama saya mengasih ide waktu itu melakukan meta-analisis skripsinya. Nah, waktu itu karena dia pertama itu dan saya membimbing dia sudah sungguh-sungguh juga belajar gitu, dan menarik hasilnya saya publikasi. Dan ternyata publikasinya dia itulah salah satu requirement. Dia ngambil S2 sekarang di Inggris, di London, di Imperial College London, dan saya rekomendasikan juga, dan dia publikasinya tentang itu. Nah, bayangkan Imperial College London itu nggak jauh beda levelnya sama Oxford University gitu. Nah, itu salah satu. Dulu nggak kebayang dia akan ambil S2, nggak kebayang dia kerja di Kemenkes sebagai peneliti juga gitu. Nah, sama juga Anda, Pak, saya ngambil S2, saya juga nggak tahu. Anda bisa jadi yang sekarang saya mahasiswa saya, mana tahu besok menjadi kolega saya sama di FKM kan gitu. Yang sekarang dosen-dosen muda itu seperti itu kalau Anda pahami gitu. Jadi apa yang kita sampaikan di sini kadang-kadang juga banyak buktinya. Dan itu harus menjadi kewajiban tadi. Nah, kalau bisa ini jadikan budaya. Oh, sekarang ini Pak, saya kerja di Puskesmas Pak, dan ini nggak mungkin. Jangan berpikir seperti itu. Hidup ini nggak tahu, ke depan ini juga nggak tahu. Dan saya juga nggak kebayang juga dulu jadi dosen UNAN, padahal saya lama di UI dan asisten di UI. Dalam bayangan saya jadi dosen UI, dan ternyata saya jadi dosen UNAN. Dan itu juga kita tidak bisa memprediksi itu. Yang penting apa yang kita peroleh ini tidak-tidaknya akan berkaitan dengan apa yang akan kita kerjakan, dan itu menjadi sebuah menurut saya sebagai modal untuk ke depan. Dan kita nggak tahu apakah kita menjadi peneliti, mana tahu kita sebagai pembuat kebijakan, dan kita sudah tahu ilmunya dan kita bisa menelaah lebih tajam. Nah, apa tujuannya? Jadi kita mau melakukan riset itu, artinya yang penting. Nah, ini saya garis bawahi ya, nanti Anda membuat proposal itu. Jadi intinya apa ini? Kita harus menemukan jawaban. Ini si Nadia tuh kan kemarin udah konsul itu. Nah, salah satu itu riset question-nya apa? Kita akan menjawab melihat fenomena yang ini. Dan tujuan peneliti itu adalah, kuncinya adalah bagaimana kita memberikan solusi. Pendekatannya nanti adalah problem based. Jadi sebuah bentuk empirik itu adalah problem based, berbasis masalah. Nah, kalau kita menelaah masalah, tentu ujungnya penelitian itulah menemukan solusinya untuk memecahkan masalah itu. Makanya yang berat itu nanti apa pertanyaan penelitian yang akan kita jawab nanti dengan penelitian yang kita buat, dengan prosedur yang kita buat. Paham ya? Nah, nanti baru akan disebut akan mendapatkan sebagai insight atau istilahnya wawasan secara ini. Jadi sederhana saja, kalau Anda membuat tesis tapi hasilnya masalah baru, berarti Anda tesis itu bukan menjadi sebuah solusi. Karena kunci makna tesis itu bukan, kalau selama ini kan mendengar namanya ada dugaan sementara, enggak, sebenarnya tesis itu adalah sebuah solusi. Nanti kita dalami di dalam bagaimana kita memformulasikan hipotesis. Nah, terus selanjutnya adalah, bagaimana kita menggambar, karena kita studi kita lebih banyak nanti di populasi, itu menggambarkan secara akurat ini, bagaimana karakteristik dari orangnya, populasinya, situasinya, dan termasuk kalau kita di deskriptif itu salah satunya bagaimana frekuensi kejadiannya,
dengan kejadian yang lain. Itu kan membandingkan, ada komparatif di situ, ya kan? Nah, terus bicara apa namanya hipotesis, dan satu lagi adalah nih bicara apa? Kausalitas, hubungan sebab akibat. Nah, jadi seluruhnya adalah tentu tadi saya sampaikan, orang akan berdebat nanti mana yang benar, mana yang salah. Apa ini sebuah kebenaran atau sebuah apa namanya yang belum kita bisa buktikan. Nah, fenomena itulah yang nanti ya kadang-kadang gini, kita kadang-kadang di faktanya atau realitanya kita melihat seperti ini, tapi belum cukup eviden untuk menjelaskan itu. Sebagai contoh nih misal ya, yang tadi pagi saya sampaikan ke Anda bahwa penelitian kajian kematian COVID, kita tahu yang menyebabkan banyak orang yang meninggal itu orang-orang yang komorbid kan gitu. Tapi itu kan hanya bicara orang kata oh ya komorbid, rata-rata itu orang yang diabetes, hipertensi. Tapi di sumber sini ada nggak eviden yang sangat jelas gitu. Yang itu kan istilahnya apa yang kita sebutkan itu kan case by case. Dan pakar punya menyatakan itu kan juga merujuk ke penelitian dari luar negeri atau yang sudah melakukan. Nah, seharusnya kan kalau kita ingin memperkuat itu ya kita membuat kajian itu. Nah, baru kita bisa menentukan inilah sesungguhnya. Nah, kayak di Sumbar itu ternyata apa? Yang saya analisis COVID itu meninggal kebanyakan itu RDS itu. Akut apa sama respiratory disease syndrome. Artinya pasca ikutannya bukan komorbidnya gitu. Nah, dan sedangkan komorbidnya ada beberapa yang paling tinggi saya melihat itu salah satunya adalah hipertensi juga, ini diabetes juga lumayan gitu kan, termasuk 5 lah, top 10 top 5 lah, top 5 gitu. Nah, termasuk di situ salah satu kanker juga banyak dengan berbagai varian. Nah, itu yang bisa kita lakukan audit, benar-benar kita punya profil secara spesifik. Jadi jangan kata orang saja, dan apalagi populasi akan berbeda, itu menjadi sebuah fenomena yang harus kita jelaskan. Nah, ini kunci yang mungkin minggu depan yang kita diskusikan. Tapi setidak-tidaknya Anda bisa memahami nanti. Jadi bedakan antara rancangan studi dengan tipe atau jenis penelitian. Saya ulang lagi ya. Bedakan antara rancangan atau desain studi atau rancangan studi dengan tipe atau jenis penelitian. Jadi nanti Anda menulis proposal itu jenis penelitian saya, jenis apa rancangan studi saya itu berbeda dia. Nah, kalau kita bicara tipe atau jenis penelitian, nah ada 4 kelompok ini. Makanya kadang-kadang kan sudah mulai ini saya jelaskan ke Anda yang tadi pagi saya jelaskan ke Anda, dalam tipe penelitian pun ada perbedaan bicara deskriptif dan ada bicara nanti analitik. Ini kan? Nah, kunci deskriptif kan sudah tahu Anda tadi, kita bisa menggambarkan, kita bisa mendistribusikan, sedangkan di analitik salah satunya adalah tentu ada hipotesis di situ, ya kan? Nah, itu membedakan bicara hubungan sebab akibat, itu keywordnya. Nah, yang kedua adalah bicara apply dan fundamental. Jadi ada riset itu atau penelitian itu penelitian dasar. Itu disebut dengan fundamental. Atau bahasa lainnya disebut pure research. Nah, penelitian-penelitian fundamental ini biasanya itu adalah penelitian-penelitian sebagai apa ya? Pendahulu atau sebagai landasan penelitian apply. Apply itu adalah penelitian terapan. Atau bahasa lainnya adalah action research. Atau apply research. Jadi penelitian terapan itu lebih banyak kita di case master memang penelitiannya adalah terapan. Tapi tidak tertutup kemungkinan kita membuat penelitian yang sifatnya penelitian dasar. Nah, fundamental itu bisa saja di awalnya penelitian membuat model gitu kan, membuat ya kalau di MIPA itu lebih banyak penelitiannya adalah fundamental. Karena juga ilmu-ilmu dasar itu banyak di teman-teman kita di FMIPA. Tapi tidak tertutup kemungkinan tadi saya katakan. Jadi kalau pengembangan ininya semakin tinggi ya dia akan bisa meningkatkan ke penelitian terapan.
Tapi jujur saja di Kesmas itu kita lebih banyak penelitian-penelitiannya sifatnya adalah terapan atau apply atau action research. Nah, yang ketiga adalah bicara nanti kuantitatif dan kualitatif. Nah, tentu kuantitatif dan kualitatif ini secara umum kita gampang saja membedakan. Kalau bicara kuanti, itu kekuatannya adalah bicaranya angka di situ. Kuantitasnya, angka. Makanya kalau kuantitatif, nah pasti ujung-ujungnya statistik, probabilitas, ya kan? Angka-angka di situ. Nah, kalau kualitatif ini kan tentu kan kualitatif, bukan berarti di kuantitatif tidak berkualitas. Kualitatif itu lebih ke maknanya adalah tentu kekuatan di katanya. Kata dalam hal ini tentu mendapatkan makna yang lebih dalam, yang tidak bisa terjawab kadang-kadang di kuantitatif. Nah, bagaimana nanti kualitatif ini didalami? Nah, ini sebagai contoh ya, nanti kan ini jadi PR Anda nanti minggu depan Anda bahas lebih detail yang kita diskusikan. Ini sebagai contoh saja kuantitatif dan kualitatif. Jadi gini, saya pernah menguji S3 di Kesmas. Dan itu menjadi agak merubah pandangan saya yang selama ini saya kan lebih banyak ke kuantitatif gitu, artinya mulai dari S1 sampai S3 itu berkutat di kuantitatif, statistik, probabilitas, pemodelan, matematik kan gitu. Ketika saya menguji S3 yang kebetulan dia menggunakan mixed method, itu tuh sesuatu yang menarik. Jadi apalagi saya juga pernah waktu saya belajar di Amerika, waktu pas saya dapat kesempatan ke Harvard itu saya ketemu sama profesor biostatistik yang selama ini bukunya saya pegang. Saya ketemu langsung sama yang bersangkutan gitu kan. Saya tanyakan, karena dia profesor biostatistik tentu kan jelas dia cenderung ke kuantitatif. Tapi saya tanyakan, bagaimana dengan kualitatif? Anda sebagai profesor biostatistik, bagaimana melihat pendekatan kualitatif? Dia jawabnya hebat juga. Dia jawabnya gini, saya kurang mempercayai kualitatif, tapi secara ilmu saya mengakui kualitatif sebagai ilmu. Gitu. Jadi nggak puas juga saya mendengar jawabannya. Gitu. Tapi menjawab itu akhirnya ketika saya melakukan ujian S3 itu menjadi agak terang-benderang juga saya melihat. Jadi gini, ada profesor di UNAM, profesor antropologi dan sosiologi sebagai pengujinya waktu itu, dia bilang, karena dia ahli kualitatif juga, karena risetnya banyak di kualitatif dan beliau tamat Jerman juga gitu kan, dia bilang gini. Jadi kayak gini Pak Dev, di kualitatif inilah kita melihat benar-benar fenomena yang ada. Jadi kita melihat misalnya gini, contoh yang sederhana dilakukan itu. Kata PRT-nya BLT sudah diberikan, sudah disampaikan ke masyarakat, dia meneliti tentang misalnya jaminan sosial dan memberikan bantuan sosial. Nah, ini kata OPD kepala dinasnya oke sudah. Tapi apakah itu bisa dipercaya ketika kita meneliti, menanyakan orang-orang yang di Lapau gitu kan, dibilangnya kan di warung-warung gitu kan, menanyakan bagaimana BLT, bagaimana peluncuran segala macam mengenai bantuan ini. Nah, jawabannya berbeda. Nah, makanya kalau di kualitatif itu, kalau nanti Anda belajar, ada bagaimana mentriangulasi informasi-informasi yang ini menjadi sebuah evidence yang kuat. Kalau di rumah sakit contohnya, kata direkturnya, oh ya pelayanan bagus, kata kabitnya, wadirnya, oh bagus, kalau seksinya bagus. Tapi pas kita tanyakan ke pasien, bagaimana pelayanan rumah sakit ini? Kacau Bu, saya udah nunggu sampai ini. Nah, itu kan sesuatu informan yang berbeda. Nah, kadang-kadang kalau di kuantitatif kan bicara probabilitas saja. Nah, itu makanya ada kalau di kualitatif itu ada juga cara mengkodingnya. Bagaimana kekuatan kata-kata itu menjadi sebuah evidence dan dia tidak terkesan subjektif. Nah, kalau saya dulu awalnya berpikir kualitatif itu sangat subjektif.
Karena informannya terbatas, nggak sama jumlah sampelnya, tapi ada metode bagaimana dia menjadi sebuah kekuatan di dalam pendekatan atau jenis penelitian dalam hal ini. Nah, nanti coba Anda gali lagi nanti perbedaannya seperti apa. Yang jelas kuantitatif itu lebih nanti ke apa namanya positivismenya, sedangkan kalau kualitatif itu dilihat dari apa namanya motifnya seperti apa. Jadi apa kalau bahasa, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, kalau bahasa ini apa ada sosial konstruknya gitu untuk kita membangun hasil nanti apa namanya fakta dan data yang ada di lapangan. Nah, yang terakhir adalah bicara konseptual dan empirik. Nah, ini perlu Anda ingat apa perbedaan antara konseptual. Jadi gini, kalau Anda di tahun mungkin 40-an atau abad ke apa namanya 18, penelitian orang mungkin kayak apa, lu pernah ingat nggak siapa penemu apa misalnya Thomas Alva Edison gitu kan, apa Graham Bell gitu kan, dia bicara apa namanya konseptual gitu, dan tidak butuh penelitian apa namanya penelitian sebelumnya. Dia berpikir gitu, saya punya ide ini langsung jadi produk dan itu jadi ujung-ujungnya inventor, paham ya? Nah, kalau sekarang Anda meneliti, itu harus bicara empirik. Nggak bisa tuh, ujuk-ujuk Anda pikir mau meneliti, tapi nggak ada dasarnya. Anda membangun empirikal Anda itu berdasarkan konsep yang Anda buat. Anda nggak bisa akan membuat penelitian. Makanya butuh apa? Membuat rujukan mana penelitian pendahuluannya, dan bagaimana Anda membangun sebuah konsep empiriknya. Makanya kuncinya, kajian atau jenis penelitian empirik itu ada dua nanti di sini. Yang pertama itu adalah bicara empirik itu dibuktikan adalah observasi. Ini saya nggak pakai apa namanya tablet, tapi ini observasi. Nah, yang satu lagi adalah bicara kunci empirik itu adalah bicara eksperimen. Nah, ini kan nanti kekuatan kita membedakan bagaimana yang eksperimen, bagaimana yang nanti observasi. Kalau bahasa sederhananya apa? Observasi adalah mengamati, gitu kan? Mengobserv. Sedangkan eksperimen adalah bagaimana kita melakukan treatment, memberikan perlakuan, memberikan apa intervensi atau uji coba dalam hal ini. Nah, kalau Anda tidak lakukan ini, studi Anda bicara ya konsep saja, tidak bicara apa studi empirik. Nah, studi-studi sekarang harus empirical. Kunci empirical itu adalah observe dan eksperimen. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini sebenarnya keyword atau kunci kita di pertemuan pertama ini. Jadi Anda bedakan antara metodologi dengan riset metode. Nah, ini kalau D1 mungkin Anda belum paham, tapi D2 ini harus Anda pahami apa beda antara metodologi dengan riset metode. Nah, tentu kalau metodologi adalah kita bicara ya ilmu yang metode itu sendiri. Nah, sedangkan di dalam apa namanya riset metode atau metode riset itu ada nanti metodenya seperti apa. Nah, cuma Anda catat di dalam penelitian khusus di kita bicara empirik ini sebenarnya ada 3 saja model penelitian, ada 3 saja sebenarnya. Yang pertama disebut dengan library research atau istilah lain adalah desktop study atau penelitian yang di atas meja lah seperti itu, atau di atas perpus atau bagaimana gitu kalau bahasa Anda menyederhanakan. Nah, penelitian desktop study itu atau library research ini Anda meneliti dengan metode bagaimana Anda menganalisis hasil-hasil catatan, dokumen atau paper-paper yang sudah publish. Nah, library research ini juga banyak dilakukan oleh teman-teman misalnya arkeolog gitu kan, atau sejarawan gitu kan, atau orang bahasa budaya. Nah, ini ada khusus metodenya. Kalau dikatakan juga perlu bagaimana mengurut, mengcodingnya, ini luar biasa juga. Kelihatannya sederhana.
Makanya yang saya katakan mahasiswa saya yang lagi ambil S2 di Inggris itu, dulu penelitiannya ini. Penelitian dia adalah desktop study. Dia nggak ke lapangan, dia nggak ketemu orang, dia di atas meja ya di rumah aja dia meneliti. Tapi hasilnya papernya luar biasa yang dihasilkan. Nah, kalau di S3 ini menjadi wajib Anda membuat sebuah publikasi yang ini dulu sebelum kita bicara field research atau penelitian lapangan. Nah, bayangkan waktu itu, bayangkan ada anggaplah 7 orang yang saya bimbing gitu kan, dia paling terakhir proposalnya. Jadi nanti Anda juga kayak gitu, jangan apa namanya, jangan sampai bersedih hati. Pak Dev, kok saya yang belum setuju juga proposalnya, kok yang lain 6 orang udah maju Pak Dev gitu. Nah, kadang-kadang dalam bimbingan itu kita akan beda-beda. Ada yang kencang dia, ada yang bisa cepat, satu saja dipahami langsung dia jalan gitu. Nah, ada juga tergantung konteks proposalnya. Contoh tadi bicara yang desktop study dengan field research. Nah, kalau di dalam field research Anda mungkin membangun, kalau di desktop study Anda harus membangun sangat detail sekali nanti bagaimana analisisnya, ya kan? Nah, bagaimana nanti data itu Anda meng-cleaningnya gitu. Karena Anda istilahnya mendapatkan data sekunder atau informasi dari paper yang akan Anda coding nantinya. Nah, kadang-kadang saya meyakinkan ya tenang aja, mungkin proposal Anda yang terlambat, tapi ujian hasil saya yakin Anda yang pertama dulu. Karena Anda nggak perlu ke lapangan, sedangkan teman-teman Anda nanti harus 1 bulan dulu ke lapangan untuk mengambil data. Jadi waktu itu dia baru yakin, oh iya, pas itu dia benar, dia yang ujian hasil. Jadi agak lambat-lambat sedikit, tapi kita bisa cepat nanti di prosesnya. Nah, jadi ada nanti bicara teknisnya, ada bicara reference analysis, record note, atau metode statistik yang digunakan. Nah, ini untuk global research. Nah, yang ini yang paling umum, itu adalah penelitian lapangan. Dan ini yang biasa kita lakukan survei biasanya. Ya kan? Apakah kita melakukan dengan kualitatif atau dengan kuantitatif, ya itu tergantung. Ya, metodenya apa? Bisa observasi, bisa focus group discussion, atau FGD, ada telepon survei. Nah, saya punya teman, nggak nyangka juga dia melakukan telepon survei nih. Teman saya di Cina, dia waktu itu meneliti tentang HIV karena dia tidak boleh kontak langsung gitu kan karena ada batasan, tapi dia melakukan intervensi melakukan telepon survei. Jadi dibagi 2 kelompok, yang satu diedukasi dan dikasih intervensi, ditelepon secara berkala, yang satu tidak. Nah, ini juga menarik. Mungkin di kita agak dulu agak, kalau bahasa saya kalau pembimbingnya nggak paham metodologi, dianggap apaan nih penelitian Anda melalui telepon. Tapi coba Anda lihat kondisi pandemi sekarang. Orang menggunakan Google Form dan segala macam, nggak sesuatu yang aneh menurut saya gitu. Yang penting itu tadi, bagaimana informan Anda pilih, bagaimana ini Anda distribusikan, bagaimana Anda nanti men-screening. Jadi kekuatannya di situ nanti. Ini ada satu contoh, ada namanya etnoepidemiologi. Jadi epidemiologi di bidang farmasi namanya ada etno dan lebih ke daerah. Jadi ada teman saya namanya, sekarang dia ada di Kanada, satu angkatan sama saya, dan penelitian cukup lama, 5 tahun lah dia tamat PhD-nya, 6 tahun juga. Jadi penelitiannya sederhana. Jadi gini, dia membandingkan antara peresepan antara Western medicine dengan tradisional Chinese medicine. Paham ya? Dia komparatif aja tuh studinya, tapi makanya saya katakan level rancangan studi bukan berdasarkan level tingkat atau level KKNI pendidikan gitu. Penelitiannya deskriptif saja, tapi bisa PhD dia. Tapi kerjanya apa? Membandingkan presepan dengan suatu penyakit yang sama, tapi yang satu Western, artinya kedokteran Barat yang kita tahu sekarang, dan dengan yang tradisional medicine gitu. Tapi tahu nggak sulitnya penelitiannya apa? Jadi punya resep-resep kuno, tapi yang menerjemahkan nggak bisa. Orangnya udah pada meninggal semua. Jadi 2 tahun dia ke lapangan mencari orang yang bisa menerjemahkan resep tradisional medicine itu. Nah, bayangkan
teman-teman yang lain-lain penelitiannya di lapangan sampelnya ribuan, dia cuma sampelnya hanya beberapa, tapi kekuatannya dia itu luar biasa. Jadi nggak dianggap enteng gitu loh. Penelitiannya kelihatannya komparatif. Tapi setelah dia mendapatkan itu ada di namanya daerah Chinanya di mana gitu, pokoknya di daerah-daerah Guangzhou gitu sama di Guilin itu, dia mendapatkan itu, akhirnya dia melakukan penelitian 2 tahun baru di coding sama dia. Jadi dia dapat datanya di coding, baru dibuat paper. Yang orang-orang kayak saya itu paper saya pertama itu hampir 1 tahun saya baru bisa accepted gitu. Saking apa namanya editornya bolak-balik merefresh, akhirnya di reject, akhirnya submit. Dia cuma butuh 1 minggu aja langsung accepted. Saking langkanya informasinya gitu. Nah kalau bahasa di S3-nya kalau Anda tahu semua itu namanya saya novelty-nya. Jadi keterbaruan itu menjadi kunci. Kalau di S2 Anda bisa membuat tesis, ada novelty-nya, itu luar biasa. Nah, bisa saja level tesis Anda udah level S3. Gitu. Makanya saya bilang, nanti di slide saya terakhir saya jelaskan karena bagaimana membangun ide itu. Nah, ada satu yang unik juga. Ini dosen UNAN. Nah, ini saya kasih contoh. Jadi saya waktu itu diundang oleh UK British Council untuk mempresentasikan tentang iklim dan DBD, dan ternyata saya ketemu dosen UNAN yang ahli tapir. Tapir, Anda tahu tapir? Anda searching di Google tapir. Jadi saya semacam apa binatang ya kayak ini tapir itu kayak langka gitu. Adanya cuma nggak salah di Brazil, pokoknya daerah-daerah Amerika Selatan gitu. Dan ada satu lagi itu di Sumatera, Malaka gitu. Nah, yang menarik adalah ada suatu spesiesnya itu sebenarnya udah dianggap sudah nggak ada lagi tuh. Jadi Pak Dr. Wilson ini, waktu di British Council itu kita diskusi sama peneliti dari UK juga, dari Inggris itu, dia meneliti karena tentang apa namanya ya biologi gitu kan, dia bilang yang menarik adalah, nah ini saya menyebut ini nih photographic teknik ini. Jadi coba Anda bayangkan, ternyata dia menemukan tapir itu masih ada di Sumatera gitu. Dan itu dia publikasikan, itu menjadi rujukan ya dunia, menjadi dia ya kalau bisa mungkin separuh Nobel juga dia dapat gitu loh. Kalau bisa di Nobel kan, karena orang udah menganggap itu udah nggak ada. Pertanyaan yang awam di kita, berapa chance-nya bisa menggunakan foto trap itu terfoto tapir itu kalau kita nggak tahu metodenya? Dan kita nggak tahu di hutan itu, oh ini aura-auranya ada tapir di sini. Gimana tuh cara menentukan? Kalau bahasa kita awam menanyakan itu gimana kira-kira menurut Anda? Metode. Kalau kita nggak tahu ilmunya. Berapa kamera yang kita butuhkan naruh di situ? Sebanyak Sumatera ini. Nah ternyata saya baru nyadar. Meskipun penelitiannya untuk menemukan satu foto saja, ternyata risetnya luar biasa gitu. Dia nampak tapak misalnya, jejak itu, ini apakah harimau, ini tapir, itu kan dia tahu dia. Ini apakah kaki kucing atau kaki babi atau celeng misalnya. Itu kan satu yang harus dipahami ilmunya gitu. Dan itu butuhnya ya dia katakan berbulan-bulan dia di lapangan. Dan sampai bilang kan inilah temuan yang saya yang fenomenal Pak Dev, dan ini ya saya diundang kemana-mana gitu. Tapi kan itu proses pencarian kan, kembali ke yang awal tadi ya, itulah seorang peneliti proses pencarian tadi. Artinya yang dulu sudah declare bahwa udah nggak ada lagi tapir, tapi ketika waktu dia menemukan satu temuan baru lagi, dia membantah yang lama. Paham ya? Nah, seperti itulah pengetahuan. Ini bisa saja orang mengatakan dinosaurus sudah nggak ada, tapi nanti Anda jangan kaget. Ternyata spesiesnya masih ada dan itu disimpan dan disembunyikan gitu. Nah, itu kadang-kadang menjadi satu fenomena yang kita lihat di lapangan. Nah, saya berharap nanti penelitian-penelitian epidemiologi pun juga seperti itu. Riset-riset Kesmas pun juga itu di populasi. Ada fenomena-fenomena yang mungkin
dulu orang sudah mendeklar itu, kita percaya itu sudah menjadi sebuah norma. Padahal ketika kita melakukan riset, dan itu sangat berbeda kita temukan. Nah, yang terakhir adalah bicara laboratori riset, atau bisa katakan penelitian di laboratorium. Dan saya kira ini tidak terlalu sulit kita memahami ini, dan saya kira memang ini menjadi kekuatan kita di dalam kita melakukan nanti ya termasuk test kit dan alat-alat yang ini. Kalau laboratorium itu lebih banyak teman-teman di FMIPA dan yang lain, dan termasuk kita juga nggak masalah nanti kayak meneliti tentang genetik dan lain-lain, spesimen, dan itu bisa kita dukung nanti ke depan. Nah, jadi 3 ini menjadi kekuatan, dan tergantung Anda pilih nanti yang mana, atau dimulai dari mana. Dan ini semuanya sebuah pendekatan yang bisa kita menjadi kekuatan nanti melakukan penelitian. Nah, coba Anda bayangkan, di dalam pandemi, S2, S1, banyak penelitiannya ini sekarang. Karena nggak mungkin ke lapangan dan segala macam. Nah, tapi kita mempunyai kekuatan di situ. Nah, atau nanti kita bisa mengkombinasikan ketika kondisi ini sudah ini. Jadi ini kesimpulan kita. Jadi tidak hanya nanti bicara metode saja dalam penelitian, kita juga mempertimbangkan logika di balik metode itu. Dan satu lagi adalah, ya, artinya apa metode ini atau teknik yang baik itu, nah kita bisa nanti digunakan untuk orang lain. Jadi kita tidak sehingga jadi gini, mengapa kita tidak menggunakan orang lain sehingga hasil penelitian mampu menjadi evaluasi yang baik. Jadi metode yang kita buat yang bagus itu juga bisa nanti ditiru sama orang lain, dibuat tempat populasi yang berbeda atau dimensi yang berbeda. Dan itu menjadi sebuah kekuatan ilmu pengetahuan untuk menambah, ya, bahasanya khasanah dari informasi yang kita dapatkan. Nah, yang terakhir, ini alurnya nanti, inilah proses-proses mulai dari nanti problem kita melihatnya, kita melakukan proses review dan memformulasikan hipotesis, dengan baru nanti kita rancang. Nah, ini saya katakan sistemik tadi. Nanti baru kita mengumpulkan data dianalisis, dan setelah dianalisis baru menjadi dia informasi dan dipublikasi dan dilaporkan. Nah, ini saya katakan proses yang sistemik dan sistematik dan kita harus pelan-pelan dan memahami setiap proses ini dan membuat sebuah yang menjadi kekuatan. Makanya proposal itu nggak boleh salah-salah. Nah, kita melakukan itu sebuah proses pencarian tadi agar bisa kita menemukan sesuatu fenomena yang menjadi sebuah solusi ke depan. Nah, ini yang terakhir. Nah, sekarang baru saya tanya ke Anda. Dari 3 konsep ini yang saya tanyakan nanti di dalam Anda membuat proposal. Anda itu ingin menjadi me first, me better, atau me too? Apa itu me first? Me first itu artinya apa? Ide yang kita buat, penelitian yang kita buat, proposal yang kita rancang. Kita yang pertama. Nah, yang pertama, apa kelebihannya? Kelebihannya artinya apa? Ini unik. Dan yang kedua adalah pasti keterbaruan jelas. Orang belum pernah meneliti itu. Tapi apa? Sulit Anda membangun sesuatu yang baru itu sulit. Apalagi mendefend-nya, mempertahankannya. Nah, kalau nanti di ujian yang mentah aja tuh sama ini apa nih? Apa dasar Anda melakukan ini? Kalau kita nggak kuat-kuat ya siap-siap gitu. Banyak juga ada yang ujian ulang, tapi apa? Kalau dalam publikasi yang seperti ini cepat ya, itu yang tadi saya katakan teman saya yang di Cina tadi. Sebenarnya ada lagi contoh, ada teman saya di Patani Thailand itu dia melihat efek konflik terhadap konflik di Patani itu kan banyak bom gitu ya terjadi di Thailand Selatan itu terhadap stunting di Patani dan Narathiwat itu daerah situ. Itu luar biasa juga idenya. Itu pertama juga itu. Jadi dia menghubungkan antara konflik dengan stunting. Bayangkan itu. Jadi kalau di kita masih bicara bagaimana determinan diare segala macam ini, kalau di sana sudah tadi saya katakan udah bicara sosial epidemiologi gitu. Bicara konflik, kemiskinan. Nah, kalau mau Anda juga menelaah ke sana kan lebih bagus juga. Karena itulah fenomenanya sekarang. Jadi penyakit itu tidak hanya disebabkan oleh
ya pajanannya atau biomarkernya atau termasuk yang tapi juga ada sifatnya yang tadi saya katakan sistemik untuk mendukung itu. Dan itu kadang-kadang kalau disebut adalah jadi kompleks diseases dia. Nah, itu kalau di konferensi internasional di kongres epidemiologi dan lain-lain. Nah, itu salah satu yang ditunggu-tunggu biasanya fenomenanya untuk kita bisa menjelaskan. Nah, jadi ini tanyakan buatlah ini. Nah, yang kedua adalah me better. Me better ini artinya kita membuat lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, bagaimana kita harus bisa membuat lebih baik dari yang sebelumnya? Tentu kita harus tahu yang sebelumnya seperti apa. Nah, makanya kalau Anda ingin konsul nanti dengan pembimbing dan ditentukan PA-nya, ininya, Pak, saya interestnya ini. Tanya kepada diri Anda dulu, saya interestnya di mana? Nah, kalau di EPI itu kan macam-macam gitu. Atau nanti di dalam, saya tertarik mengenai, kalau bicara penyakit, saya nanti mau meneliti tentang hipertensi. Kalau anak ketiga KL, saya tertarik nanti bicara pencemaran udara, saya tertarik nanti bicara air gitu. Nah, pastikan interestnya dulu. Makanya kalau menurut saya, yang kita teliti itu yang kita suka. Kalau nggak ada motivasinya. Jangan sukanya dari pembimbingnya kan gitu. Itu berbeda dia. Nah, yang jadi masalah adalah ketika bimbingan itu mahasiswa ini nggak siap gitu loh. Yang dia ingin teliti itu dia belum mempelajari. Makanya kalau nanti Anda S2, Anda review dengan baik dulu. Jadi ketika kita menyampaikan nanti diskusi, kalau ditanya oleh dosen, nah kalau yang ini seperti apa yang sudah ada? Nah, Anda bisa menjelaskan stepnya. Nah, kalau lebih pintar lagi, Anda bandingkan yang orang buat seperti ini, Pak. Yang akan saya buat seperti ini. Nah, itu kan kelihatan dia gap-nya nanti gitu loh. Nah, fenomena di lapangan seperti ini gitu. Nah, kayak siapa Bu Lastri, siapa lagi yang Pak Indra, yang lain-lain yang artinya yang bekerja di lapangan itu kan lebih mudah dibandingkan teman-teman yang fast track ini menurut saya. Karena Anda yang lebih tahu di lapangan gitu. Kalau dia baru-baru ke bahasa awak kan awe-awe baru. Makanya saya katakan ke teman-teman S2, jangan terbalik. Jangan gini. Malah justru yang muda-muda ini lebih cepat proposalnya. Padahal kayak Bu Lastri Indra yang lain itu yang Rahmi siapa yang udah bekerja, artinya dia datanya ada dan dia yang lebih parah lagi dia pengelola programnya yang tahu gitu. Nah, sekarang kan gini, bagaimana dia menjadi sebuah scientific evidence untuk membangun proposal. Itu yang dibutuhkan ketika kita masuk dari magister itu. Nah, itu mudah-mudahan secara bertahap kan lebih enak. Nah, saya ingat betul ada sampai sekarang saya ingat gitu. Waktu itu saya masih S1 belum S2 karena baru dosen-dosen muda, saya membimbing mahasiswa ada di Solok Selatan. Dan dia mengevaluasi waktu itu Pamsinmas zaman-zaman itu gitu kan, cakupannya bagaimana. Nah, saya senang itu udah punya datanya. Kita tinggal mengarahkan aja nih kayak gini. Coba didiskusikan seperti ini. Nah, research question-nya ini, pertanyaan penelitiannya akan terungkap dia. Dan sampai gini, ini mohon maaf ya, saya pernah waktu itu menguji dan juga teman-teman mahasiswa lain juga melihat juga waktu itu. Jadi sampai pengujinya bilang gini, ini mohon maaf Pak Dev, yang biasanya orang nggak pernah nilai 100, saya ngasih 100 nilainya. Lucunya gitu, yang penguji pula yang minta maaf gitu. Bukan membimbing, minta maaf, penguji pula minta, ini mohon maaf ya Pak Dev ya, anak bimbing Pak Dev saya kasih nilai 100. Nah, gitu. Tapi saya sekarang belum ada yang seperti itu gitu. Jadi memang memang ini luar biasa ini. Dan dia dapat artinya dia juga bermanfaat bagi di tempat dia kerja gitu kan, dan hasilnya lumayan dan dia paham betul ini. Nah, itu saya berharap dari yang nanti dan nantinya gini, itu akan smooth ya. Jadi tidak ada lagi sulit. Jadi kita dapat bekalnya semester 1, 2, besok nanti field study, habis itu kita riset gitu. Di S2 itu lebih banyak, tahun kedua itu fokus ke riset. Jadi nggak terasa aja nih, saya nggak lama itu S2 itu sebentar ya. Nah, jadi itu, dan kalau kita yang kan ingat tuh Bu Ade mengatakan Pak Mas kan kalau dipersiapkan schedulingnya bertahap. Nah, kita paksa diri sedikit untuk ini ya cepat dia untuk selesai. Nah, yang terakhir jangan seperti ini.
Ini kan juga banyak yang teman-teman nih, siapa nih, Enrico Fahmi, siapa yang lain-lain yang sudah ini jangan seperti ini nanti ke depan. Orang buat, kita juga buat gitu. Bukan berarti ini nggak boleh, boleh. Tapi tentu kan levelnya lebih bagus, kita lebih baik yang dari yang sebelumnya. Yang orang buat kita boleh buat itu tentu juga harus dijelaskan bedanya apa, kapan itu dilakukan, ya kan? Dan yang terakhir adalah kalau dia sama saja tidak merubah makna hasil yang ini, kenapa itu diteliti? Kenapa kok nggak yang lain? Gitu. Nah, jadi apa yang saya sampaikan ini juga pengalaman saya ketika melakukan penelitian di waktu saya S1, S2, S3 juga seperti itu. Nah, mungkin Anda tidak nyangka penelitian saya S1 itu tentang pencemaran udara. Dan studi saya kohort. Bayangin S1 kan orang gila itu. S1 udah studinya kohort gitu. Nah, kohort waktu itu ya saya mengambil gangguan pernafasan itu bisa 3 bulan, 4 bulan saya di lapangan memfollow up. Nah, kalau tahu Anda tesis saya S2 itu mengenai SUTET, maka beda lagi tuh. Nah, jadi waktu itu sebenarnya S3 saya itu sebenarnya saya ke Jepang karena saya ingin meneliti tentang melatonin di semacam efek dari radiasi medan elektromagnetik itu. Nah, tapi waktu itu karena ya di Jepang kan macam-macam, dia harus biomarkernya harus jelas ini. Nah, kita mana yang cepat saja. Karena lebih interest waktu itu ya bangun proposal DBD waktu itu juga meningkat. Lucu proposal DBD diajukan. Malah disertasi saya malah tentang bencana. Nah, tapi tentu apa yang kita dapatkan kira ada manfaat dari pas ketika pandemi kita juga paham disaster epidemiologi, kira ilmu jadi bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah untuk bisa menjelaskan apa yang kita peroleh dulunya waktu meneliti seperti itu. Nah, saya kira itu ya sebagai pengantar untuk hari ini, dan saya kira minggu depan kita melihat bagaimana paradigma penelitian ini sebelum nanti kita bicara metode. Nah, saya kira untuk PR kita nanti, coba Anda pahami ini, besok saya coba acak ya. Ini Anda banyak referensinya, banyak ini di internet. Anda coba baca dan coba Anda kelompokkan masing-masing individu Anda, apa perbedaan antara keempat ini. Nanti dibuat aja di atas paper di PDF kan gitu kan. Nanti bisa Anda kirim nanti sesudah kita diskusi minggu depan itu. Nah, jadi masing-masing Anda siap. Saya ingin nanti melihat berbedanya gitu. Misalnya menurut Fitria seperti ini mengenai apply dan fundamental, nanti dia tuh kayak si Desi nanti akan beda-beda, dan itu kita coba diskusikan. Di situ poin-poin keywordnya. Dan saya kira sudah banyak literaturnya ada di internet, tapi bagaimana kita memperkayai nanti dalam proses diskusinya. Sebelum besok itu kita masuk ke paradigma penelitian untuk kita dalami. Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan, silakan. Pak, izin Pak. Ya, silakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salah satu persoalan yang mendasar yang menjadi yang sangat penting yang tidak terpisahkan dalam penelitian yaitu rumusan pertanyaan penelitian, begitu Pak. Ya. Jadi pertanyaan penelitian yang sering diajukan itu atau yang selalu ditulis itu kebanyakan tidak jelas ataupun tidak layak untuk dipertanyakan. Dan terkesan ya seperti Bapak bilang tadi, terkesan orang menilainya pun remeh atas penelitian kita, sehingga membuat orang banyak yang tidak tertarik untuk membacanya. Padahal salah satu syarat penelitian yang baik adalah memberikan nilai plus atau nilai guna baik secara teoritis ataupun praktisnya. Selain itu, sering juga kita mendengar setiap pertanyaan dalam penelitian itu untuk metode penelitian kuantitatif ataupun penelitian kualitatif banyak yang tumpang tindih, begitu Pak. Padahal kedua penelitian tersebut secara tajam mulai dari paradigma yang melandasi kedua metode tersebut, tujuannya ataupun realitis ataupun cara memperoleh datanya, sehingga kita dapat menganalisis data hingga temuan akhirnya.
Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, bagaimana cara kita supaya pertanyaan untuk metode penelitian kualitatif ataupun penelitian kuantitatif itu tidak tumpang tindih? Itu pertama, Pak. Yang kedua, apa metode atau langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya setiap rumusan pertanyaan penelitian kita itu terkesan baik dan orang berminat untuk membacanya, begitu Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Indra. Jadi gini, di dalam membuat rumusan masalah itu ada dua kuncinya. Di dalam rumusan itu bisa dua Anda buat. Yang pertama adalah bisa dinyatakan nanti dalam rumusan itu adalah pertanyaan penelitian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa membuat pernyataan. Jadi bisa berbentuk question, bisa berbentuk statement dia. Nah, tapi jangan ada kedua-duanya Anda buat, jadi bingung dia nanti. Nah, tentu kalau dalam rumusan, sederhananya adalah kan bagaimana kita melihat di latar belakang itu, biasanya kan jelas kita melihat fenomena itu, kalau bahasa sederhananya kan ibarat apa, fenomena gunung es yang terbalik, itu piramida terbalik. Jadi tentu kan melihat secara ya global, apakah bicara nasional, baru mengerucut di mana studi setting kita lakukan. Itu pertama dulu. Jangan nanti cerita Korea, habis itu cerita di Padang, gitu kan, balik lagi ke Singapura, gitu. Jadi harus runut dia. Nah, untuk bicara rumusan itu sebenarnya gampang saja. Kalau kita dalam epidemiologi ada dua. Biasanya kan kita bicara outcome dan bicara determinan. Kalau kita bicara studi analitik. Nah, ini yang harus diungkapkan secara utuh dalam piramida terbalik tadi. Ya kan? Nah, bagaimana interaksi atau katakanlah bahasa yang paling dalamnya misalnya hubungan antara determinan dan outcome itu dengan berbagai fenomena yang ada, berbagai riset yang ada. Dan kita bisa melihat mungkin teritori yang mendasari itu, dan di situ nanti akan kelihatan di bagaimana knowledge gap-nya itu. Kalau bahasa analisisnya gap-nya di mana antara ya misalnya kenyataan atau dengan fenomena yang terjadi, dan ini menjadi suatu pertanyaan yang harus dibuktikan. Yang kita pikirkan adalah ini ada sesuatu yang berbeda tapi kita belum menemukan jawabannya. Nah, itu menjadi kekuatan di dalam penelitian kita gitu. Nah, karena memang di situ butuh latihan membuat knowledge gap-nya itu. Nah, contoh misalnya, ini yang sederhana ya, saya melihat yang khusus yang deskriptif misalnya. Kita tahu, dari 10 tahun dekade belakangan ini, kita berdasarkan data yang kita lihat terjadi fluktuasi iklim, atau dalam kita ambil misalnya spesifik terjadi fluktuasi temperatur lah, yang paling kita ambil spesifik. Kalau iklim kan banyak sekali tuh, temperatur atau suhu misalnya. Ada. Dan seolah-olah kita melihat dari tren itu ada fenomena pola tertentu. Tuh, itu dianggap determinan kita yang pertama. Nah, kita melihat fakta di lapangan ternyata 10 tahun terakhir juga, anggaplah, DBD menjadi permasalahan dunia nasional dan termasuk di daerah kita, ternyata juga berfluktuasi juga selama 10 tahun terakhir ini. Nah, pertanyaan kita adalah apa research question kita? Pertanyaan kita adalah apakah ada pola iklim ini juga mengikuti pola DBD ini? Itu adalah research question. Dan itu yang kita jawab. Ada pattern-nya apa tidak? Nah, makanya kalau ingin kita dalami lagi, lebih dalam lagi, apakah ada hubungan antara iklim dengan DBD? Nah, itu contoh knowledge gap yang ingin kita buktikan. Sama dulu di awal juga orang, Anda tahu nggak, kanker paru itu dikatakan dulu rokok menyebabkan kanker paru itu, tahu nggak ada? Tahu nggak Anda awalnya? Awalnya belum ada penelitian klinis secara mendalami bagaimana gen tertentu untuk bisa nikotin itu menyebabkan CA itu. Awalnya ini dia hanya melihat tren saja. Berapa jumlah, ternyata
produksi jumlah batang rokok setiap tahunnya berkorelasi positif dengan jumlah KCA paru. Paham nggak? Itu dari data agregat itu dia melihat itu awalnya. Makanya ada asumsi itu sebagai clue. Kenapa kok setiap peningkatan jumlah batang rokok diproduksi juga meningkat jumlah kanker paru di negara itu. Nah, itu baru didalami dia. Kalau kita ingin studi lebih analitik. Nah, terus itu contoh yang sederhana yang menurut saya. Nah, ada juga yang menarik juga dikembangkan. Contoh misalnya waktu itu saya membimbing mahasiswa. Mentawai itu salah satu endemis malaria. Ini kita lihat fenomenanya ya, malaria di Mentawai. Dan mahasiswa ini dapat laporan ternyata malaria juga outbreak di Bukit Tinggi. Dan kita tahu malaria adanya kan di daerah pesisir, kok di daerah Bukit Tinggi yang sifatnya pegunungan juga menjadi sebuah endemis dalam hal itu. Nah, research question pertanyaan dari mahasiswa saya ini yang akan dibangun, apakah ada perbedaan nggak pengaruh iklim yang di situ berbeda nggak dengan di daerah pesisir ini? Jangan-jangan iklimnya juga cocok juga yang selama ini endemis di daerah yang di pesisir kan cenderung lebih panas, kok di Bukit Tinggi juga ada. Apakah suhu di Bukit Tinggi itu tidak panas, tidak dingin lagi, kelembapan dan segala macam, dan cocok juga nyamuk di situ gitu kan? Nah, ini satu yang menarik yang akan kita buktikan. Nah, sebenarnya banyak lagi Pak Indra yang kita bisa jelaskan. Seperti itu kita melihat fenomena itu. Apalagi dengan COVID sekarang itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kita buktikan, tergantung kita membangun dari fenomena itu. Nah, makanya kalau istilah kayak guru saya dulu bilang gini, ya coba Anda bermenung sendiri sedikit lah, baca, coba Anda dalami kira-kira apa ya yang kita ingin kita melihat fenomena yang kita coba oret-oret. Nah, makanya kita butuh bimbingan. Dan kayak sebenarnya dosen itu hanya memberikan stimulus aja gitu untuk tadi, karena banyaknya informasi Pak, bagaimana kita mengemas ini menjadi sebuah ide gitu. Itu kan tadi kata-katakan kita harus banyak mereview penelitian yang sejenis dengan itu, dan termasuk juga fenomena. Kalau nggak cukup kita perlu studi pendahuluan. Jadi perlu juga studi pendahuluan kalau memang itu rasanya tidak cukup informasi yang kita dapatkan, kita tanyakan gitu. Nah, dulu juga ada yang menarik juga, saya sama Prof. Hica waktu itu membimbing anak S2 di mana waktu itu, S2 S.Mas di kedokteran waktu itu. Dia melihat kejadian campak waktu itu di satu daerah gitu kan. Nah, dia melihat bagaimana selama ini kan gampang itu kan, mana yang divaksin, mana yang berikan vitamin A gitu kan, tapi dia ingin melihat perbedaan pada level bagaimana status ekonominya gitu. Apa dia memperburuk. Jadi salah satu kesimpulannya menarik gini. Yang kesimpulannya menarik adalah gini. Ternyata vaksin tidak cukup gitu loh. Salah satu kesimpulannya yang ditemukannya vaksin tidak cukup, juga butuh vitamin A, dan ditambah ekonominya juga harus baik kalau memang kejadian campak itu kita bisa eliminir gitu, meminimalkan risiko kejadian itu. Jadi tidak cukup diberikan hanya vaksinnya aja atau imunisasinya saja, tapi juga butuh diberikan tambahan vitamin A dan ditambah dengan status ekonomi di keluarga itu menjadi menarik gitu untuk ditambahkan agar memang itu salah satu pendukung waktu itu untuk meminimalkan risiko kejadian. Nah, jadi itu tantangannya, dan itu bisa kita kembangkan nanti ke depan. Nah, terus satu lagi saya lupa. Anda juga harus banyak nanti mempelajari, kalau kita di EPID ini memang mau tidak mau, suka tidak suka, perkembangan biostatistik atau biostatistik. Jadi pendekatan-pendekatan matematik, statistik yang baru itu juga menjadi kekuatan kita menganalisis. Nah, dulu orang belum kenal namanya pemodelan, dan ditambah dengan misalnya metode statistik yang baru-baru yang sekarang orang menggunakan machine learning dan lain-lain, dan sekarang udah banyak kita pahami. Nah, itu sudah menjadi ide juga kita untuk bisa melakukan analisis yang lebih
tajam untuk mendapatkan informasi. Nah, tentu nanti Anda dapat basic mau sama-sama Bu Ade ya kalau nggak salah. Nah, itu bisa kita dalami secara komprehensif. Nah, dengan metode yang baru itu kita bisa menerapkan, mengapply ke penelitian kita dengan pendekatan itu. Oke, ada yang lain? Cukup? Nah, silakan kalau ada yang lain. Ya. Saya Pak. Ya, oke. Silakan Bu Astrid. Kayaknya pengen menanyakan tentang di RSUD ya Pak ya. Ya. Di RSUD sekarang kan dilakukan vaksin CoronaVac dan Moderna ya Pak ya, dua jenis itu. Ya, setelah dilakukan CoronaVac dengan dua kali apa ya Pak ya, dua dosis ya, dengan 2 interval ya Pak ya. Setelah itu untuk nakes, ini untuk nakes ya Pak. Ya. Setelah itu 3 bulan setelah itu dilakukan penyuntikan Moderna Pak. Jadi saya melihat Pak di rumah sakit itu, apakah dengan melakukan penelitian tentang vaksin yang diberikan itu, bisakah kita lakukan penelitian? Tadi kuncinya kan kita harus membedakan jenis dan rancangan ya Pak ya, jenis dan rancangan penelitian. Bisakah kita lakukan penelitian tentang vaksin CoronaVac dan Moderna itu, yaitu jenisnya kita tentukan jenisnya, yaitu penelitiannya secara observasi Pak. Itu jenis ya Pak ya. Dan apakah bisa dengan rancangan penelitian itu, ini kan kata kuncinya tadi ya Pak ya, dengan kohort retrospektif Pak. Kan kita meneliti ke belakang dengan menggunakan data sekunder untuk melihat apakah data independen atau variabel independen gitu Pak. Apakah bisa kita lakukan seperti itu Pak, kalau kita melakukan penelitian gitu Pak? Ya, yang pertama adalah saya coba jawab. Artinya kalau kita melakukan terkait vaksin ini, itu menarik. Yang pertama bisa idenya kita kembangkan, kita menilai efektivitas vaksin. Nah, efektivitas vaksin itu tentu salah satu efektivitas itu kita bisa menilai secara kohort. Kohort itu istilahnya ke depan gitu. Hanya akan berbeda nanti, itu kita di rancangan kita belajar itu ada kohort itu ada 2, ada bicara prospektif, ada retro. Jadi kohort retro itu disebut dengan historical kohort gitu. Jadi kayak di yang berbedanya nanti kohort ini yang berjalan kita outcome-nya akan dinilai itu bukan pada masa akan datang, tapi adalah pada saat sekarang gitu. Tapi kalau kohort prospektif itu pada akan datang kita akan menilai. Kalau penelitian studi itu baru dimulai pada saat sekarang. Nah, tentu jenis penelitiannya kuantitatif. Sedangkan kalau bicara kohort retro atau kohort prospektif itu berdasarkan rancangan studi nanti, bukan bicara jenis studi, tapi rancangan studinya. Nah, jelas pasti dia menggunakan observasi. Kita tidak melakukan intervensi dalam hal ini. Nggak ada intervensi yang kita lakukan. Kita hanya mengobserv, mengamati dari apa yang kita akan follow up nanti ke depan. Nah, yang bisa adalah tentu kan ini berjalan dia. Kita bisa memantau. Nah, yang perlu kita pastikan adalah tentu berapa lama kita ingin memastikan itu kita akan pantau. Dan nanti kita buat cut off point-nya kapan studi ini selesai. Nah, gampangnya ini aja, dia diambil apakah populasi kita pegawai atau tenaga kesehatan yang ada di RSUD itu diambil semua untuk menjadi subjek penelitian kita, dan kita identifikasi seluruhnya. Di awal kita identifikasi dulu apa jenis yang dia peroleh, dan dosis berapa dia masing-masing, dan baru kita akan nilai penelitian kita berapa bulan ke depan kita ingin pastikan dia selesai. Nah, nanti baru diamati itu, pas anggaplah nanti per Desember 2022 misalnya, penelitian kita selesai, nanti kita ketika kita mengikuti kapan dia
apakah dia pernah positif apa tidak. Nah, itu kan melihat efektivitas kan gitu. Nanti baru kita kelompokkan. Nanti bicara tabulasi. Itu khusus nanti kita pelajari itu, mengkelompokkan itu, mentabulasinya. Dengan vaksin ini siapa yang positif, siapa yang negatif, nah itu kan nanti akan menentukan dia efektivitas. Nah, nanti secara khusus nanti saya jelaskan itu nanti di PIT analitik itu PIT lanjut akan saya jelaskan itu bagaimana menilai efektivitas vaksin itu. Nah, kalau nanti ada yang mau ngambil pasti dari sekarang udah bisa dibangun proposalnya. Menurut saya menarik itu. Dan sangat-sangat menarik sekali dan itu ditunggu oleh pemerintah. Nah, kalau kita bisa buat skopnya nggak usah besar-besar dulu, maksudnya ada skop misalnya daerah kita gitu kan. Dipastikan available datanya dan itu luar biasa bagus sekali dengan beragam vaksin dan itu menjadi salah satu evidence bagaimana efektivitas vaksin itu dinilai. Nah, herd immunity itu kan dibutuhkan, artinya bisa dicapai itu kan sebenarnya kan dua saja. Pertama adalah bicara efektif vaksinnya, yang kedua adalah cakupan vaccination rate-nya. Ketika efektivitasnya terjamin, tinggal kita mendongkrak vaccination rate-nya, cakupannya itu. Dan kita tahu vaksin Sinovac itu kan sekitar 65,7%. Dan itu bisa terevaluasi dia secara berkala nanti. Karena itu kan vaksin itu efektivitasnya dinilai itu ya dulu kan 6 bulan dan setahun, dan itu bisa dilihat secara berkala. Kita bisa saja penelitian ini salah satu evidence nanti untuk bisa menilai itu dan khusus spesifik populasinya apakah di Sumatera Barat, Kota Padang, kalau kita ingin nilai itu. Ya seperti itu. Itu bisa dimungkinkan dan sangat bagus idenya dan saya kira tinggal kita mendalami nanti dan memahami bagaimana kita melakukan penelitian tentang vaksin effectiveness itu. Dan itu publikasinya sangat cepat itu kalau Bu Lestri mau meneliti itu kalau memang ini submitnya accepted-nya bisa cepat itu ditunggu-tunggu dan malah justru pemerintah malah mengeluarkan dana untuk mengevaluasi vaksin itu. Oke, ada yang lain? Terima kasih Pak. Ya. Cukup. Nah, kalau cukup nanti kita update di e-learning-nya nih, saya lagi merapikan itu juga nanti secara berkala dan nanti juga bahan-bahan nanti kita coba kirimkan melalui PJ dan kita jangan lupa ya tugas itu untuk minggu depan dan kita diskusikan sebelum kita masuk ke paradigma penelitian ke depan untuk bisa kita dalami. Izin Pak. Ya. Tugas individu itu tuh di-up di e-learn juga atau gimana Pak? Nah, nanti dikirimnya via email saja nanti dulu. Tapi itu sesudah kita diskusikan dikirim. Jadi belum dikirim sebelum ini, tapi sesudah kita diskusikan. Jadi itu dijadikan pegangan Anda untuk bahannya dulu untuk kita diskusikan minggu depan itu. Oke? Berarti pengumpulannya bukan H-1 ya Pak? Oh enggak. Karena nanti Anda baca itu. Tapi pas hari hari H itu dikirimkan dulu ke saya, biar nanti kita bisa lihat juga masing-masing gitu. Itu kan bisa juga Anda share screen nanti di sini kalau saya minta ya coba ini gitu kan, nanti kita coba bandingkan hasilnya. Nah, nanti tugas itu nanti kan takutnya ada yang salah kan Anda bisa koreksi lagi baru nanti disubmit sesudah itu. Bisa di Island juga bisa. Nanti juga via email juga bisa. Oke? Nanti juga coba Anda kerjakan dan absen sekarang jangan lupa nanti Anda kirim absensinya untuk 18 orang ini. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.